Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tamariska Natalina. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat SharePoint site. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jadi yang belum tahu SharePoint site itu apa, SharePoint site di Microsoft 365 itu bisa dibilang seperti rumah untuk tim atau divisi-divisi kita untuk menyimpan file atau membuat halaman informasi tentang divisi dan juga bisa untuk kolaborasi bareng sesama internal. Jadi, file tidak tercecer di chat ataupun laptop masing-masing. Nah, yang pertama kita masuk ke SharePoint-nya terlebih dahulu. Kita bisa ke office.com, lalu ke apps, lalu ke SharePoint. Nah, ini untuk tampilan halaman utama SharePoint-nya. Di sini kita bisa lihat site-site apa saja yang ada di perusahaan kita atau yang kita sebagai member di dalam site-nya. Nah, untuk cara membuat site-nya itu ada di bagian kiri atas, ada yang create site. Kita klik. Nah, lalu di sini ada dua tipe site. Yang pertama ada team site dan juga communication site. Nah, fungsinya juga cukup berbeda. Jadi untuk team site itu bisa atau baik digunakan untuk misalnya kita ingin berkolaborasi dengan tim kita atau divisi kita. Sedangkan untuk communication site ini lebih baik untuk digunakan misalnya kita untuk men-share informasi seputar organisasi kita dan sebagainya. Jadi di sini kita coba buat yang team site-nya. Nah, di sini juga Microsoft sudah menyediakan beberapa template yang bisa teman-teman gunakan untuk sebagai template site-nya. Ada standard team, crisis communication, employee onboarding team, event planning, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita bisa pakai yang standard team saja. Nah, ini ada preview dari template-nya, lalu kita bisa klik use template. Nah, di sini kita bisa buat site name-nya. Oke, di sini juga teman-teman bisa buat site description-nya kalau misalnya ada. Lalu di sini juga disediakan untuk site address-nya. Lalu kita bisa klik next. Nah, ini untuk setting dari privacy site-nya. Ada dua, yaitu public dan private. Kalau misalnya teman-teman buat public, nanti site-nya ini akan muncul di semua orang yang ada di organisasi teman-teman. Sedangkan kalau private, kita harus add satu-satu membernya. Nah, di sini kita bisa klik yang private saja. Lalu untuk language-nya bisa disesuaikan, bisa English atau Indonesia. Lalu bisa kita klik create site. Nah, di sini kita bisa langsung assign members-nya, siapa aja. Misalkan saya masukkan salah satu. Nah, di sini bisa diatur juga apakah dia jadi member ataupun jadi owner. Nah, ini bisa saya buat jadi member saja. Kalau misalnya untuk sebagai member, dia hanya bisa misalnya untuk mengedit filenya ataupun mengedit folder atau menambahkan file dan sebagainya. Lalu kalau sudah, kita bisa klik finish. Nah, ini site-nya sudah berhasil dibuat. Nah, next step-nya ini bisa kita ikuti di sini, di Microsoft sudah disediakan, misalnya customize your site, misalkan mau buat temanya seperti apa, ataupun buat folder-folder yang digunakan bisa ditambahkan di sini, ataupun invite member yang baru, ataupun untuk upload file-file yang ingin digunakan untuk berkolaborasi dengan tim member, ataupun ada informasi atau news, dan sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat kalau site-nya itu private ya, jadi kita harus menambahkan member satu persatu. Nah, untuk membernya itu, kita bisa klik yang di bagian sini. Nah, ini dia grup membership-nya itu ada 2 orang. Nanti kalau mau menambahkannya tinggal add member. Nah, sekian penjelasan saya tentang cara membuat SharePoint site. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar tidak ketinggalan update tentang SharePoint. Terima kasih.